Baik kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk minggu 22 Maret sampai dengan 26 Maret tahun 2021 ya. Saya awali dulu dengan 6 saham yang masuk kategori non-cyclical ya, khususnya barang konsumen premier ya, yaitu sahamnya UNPR, INDF, ICBP, AISA, ULTJ, dan MIOR. Jadi yang pertama saya bahas dulu mengenai UNPR ya, Unilever ya. Jadi minggu lalu dia menguji Fibonacci retracement level 61,8%, sekitar 6.600-an ya. Ini juga saya pernah bahas di analisa saham mingguan sebelumnya, minggu lalu. Dan juga saya khusus untuk Unilever, saya juga ada pernah bahas video mengenai pembahasan analisa Unilever, dan dia minggu lalu sudah menguji Fibonacci retracement level 61,8% di sekitar 6.620-an ya angkanya ya. Jadi sudah terakhir penutupan hari Jumat 19 Maret 2021 dia berhasil breakout di atasnya retracement level 61,8 ya. Bagi yang sudah punya maka pasang trailing stopnya ya di kalau kita lihat di sini high-nya 15 Maret itu 6725. Jadi pasangnya ada dua level ya. Kalau sudah punya pasang di 6725 dan pasangnya di 6600 ya. Itu bagi yang sudah punya. Kalau yang bagi yang belum punya perlu diperhatikan juga yang sudah punya ya, kalau turun di bawahnya 6475 ada baiknya jual dulu. Karena dia kalau turun di bawahnya 6475 ada kemungkinan dia akan mencapai level Fibonacci retracement level yang ini ya. 78,6% ya. Kalau kita lihat 78,6% dia di sekitar 6.000 ya, di sekitar sini ya, 6.000 ya. Jadi pastikan kalau turun di bawahnya 6475 Anda jual semua ya untuk Unilever ya. Kalau yang belum punya saran saya boleh buy ya. Jadi selama dia masih ditutup di atas 6.600 masih peluangnya masih bagus untuk mencapai target terdekat Fibonacci retracement level. Kalau untuk Fibonacci retracement level 50% ada di 7.037 ya angkanya ya. Jadi kurang lebih di angkanya di swing high yang ini ya. Ini ada high-nya di 7.000. Jadi kalau hari Senin ya 22 Maret ini kalau dia berhasil naik ke atas 6750 boleh buy, target terdekatnya di 7.000. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7.000 boleh tambah lagi atau buy up atau average up ya. Nah, target berikutnya di mana? Kalau menurut Fibonacci retracement level 38,2%, targetnya di sekitar 7.450 ya. Di sini kita lihat 7475 swing high-nya. Atau minim ini resistannya bisa tercapai ya. Ini ada swing high di sini di 7350 ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 7.000 boleh tambah lagi dengan target terdekatnya di minim ya di sekitar 7350. Tapi saya rasa ini Fibonacci retracement level 38,2% di sekitar 7450, 7475 lah ya, 7450, 7475 bisa tercapai ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya 7500 ya, saran saya boleh tambah lagi atau buy up, karena kalau dia berhasil naik ke atas 7500 maka tidak menutup kemungkinan dia akan mencapai target kurang lebih sekitar sini ya, 7900 ya, sampai 8000 ya. Kalau kita lihat di sini swing high-nya 19 Januari 2021 dia di level 8000. Jadi kalau naik lagi ke atas 7500 boleh tambah lagi average up ya dengan target terdekat di 8000. Itu untuk Unilever ya. Kemudian berikutnya untuk INDF, Indofood Sukses Makmur. Jadi kalau kita lihat di sini minggu lalu dia sudah menguji level 61,8% ya. Dia sudah berhasil bertahan di atasnya 61,8%, dan kita lihat di hari Jumat 19 Maret 2021 dia sudah berhasil ditutup lumayan bagus ya di 6.500 ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia sudah berhasil breakout resistennya 6475 ya. Resisten yang mana yang mulai hari Senin sampai Kamis ya minggu lalu dia high-nya maksimum di 6475, dan terakhir Jumat dia sudah berhasil ditutup di 6.500 untuk Indofood ya. Jadi kalau yang sudah punya pasang saja trailing stop ya. Kalau dia turun lagi di bawah 6.400 dan 6.275 ya. Itu yang bagi yang sudah punya. Kemudian yang bagi yang belum punya, kalau mau buy boleh saja buy kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6.500 ya. Senin ini 22 Maret ya 2021,
boleh nambah ya. Kalau yang sudah punya boleh nambah juga, yang belum punya boleh buy. Kemudian targetnya terdekat kalau untuk Fibonacci retracement level 50% kurang lebih di sekitar 6.600-an ya. Itu target terdekatnya. Jadi kalau dia berhasil capai 6.600 bukan berarti jual ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat ada area low-nya di 6650 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6.650, saran saya untuk tambah lagi ya, average up, buy up. Target berikutnya kurang lebih di sekitar sini ya. Ini kita lihat di sini ada 7.025. Kalau kita menggunakan acuan Fibonacci retracement level 38,2%, maka targetnya kurang lebih di sekitar 6.950-an ya. Atau paling tidak ini bisa lah tercapai untuk high-nya 7.025. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7.025 atau ke atas 6.900 ini ya, 50 ya, maka boleh tambah lagi atau buy up dengan target berikutnya di Fibonacci retracement level 23,6%. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini, kalau kita lihat di sini ini ada high-nya 7425 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 7425, boleh tambah lagi dengan target terdekat di sekitar sini ya. Ini kita lihat di sini sekitar 7750. Itu untuk INDF ya, Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi mudah-mudahan minggu ini dia lancar ya pergerakannya ya. Kalau kita lihat candlenya sudah bagus ya, higher high, higher low, higher close ya untuk minggu ini ya. Untuk minggu lalu maksud saya. Untuk minggu ini dia akan mencoba untuk naik lagi dengan target terdekat kurang lebih di Fibonacci retracement level 38,2% ya, minim ya. Mudah-mudahan bisa tercapai sampai 8.000 ya untuk INDF. Kemudian untuk ICBP minggu lalu dia berusaha untuk naik ya ke atas 23,6% ya. Kalau kita lihat di sini penutupan terakhir high-nya 8875. Di sini kita lihat 2 Maret ada high-nya di 8.900 ya. Jadi kalau yang sudah punya pasang trailing stop-nya di ini high-nya di sini di 8775 ya. Jadi pasang di 8775 dan 8625 ya. Low-nya hari Jumat 19 Maret ya. Kalau yang sudah punya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 8875 atau ke atasnya 8900 boleh buy. Cuma buy-nya jangan terlalu banyak ya. Karena dia di sini kita lihat kalau kita lihat mingguannya dia selama 1 2 3 4 ya. Jadi cuma minggu lalu dia berhasil rebound lumayan bagus ya. Jadi 4 minggu sebelumnya dia cukup tertekan, cukup dalam ya. Jadi kalau belum punya tunggu buy kalau dia naik ke atas 8.900 ya, boleh buy. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8.900, target berikutnya di kurang lebih di area sekitar 9.200 ya. Ini adalah area Fibonacci retracement level 38,2% ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 9.200, boleh tambah lagi atau buy up atau average up ya. Jadi jangan khawatir, target terdekatnya di kalau menurut Fibonacci retracement level 50% di sekitar 9.460 ya. 9.460-an ya. Paling tidak ini high yang 2 Februari 2021 9575 mungkin tercapai ya. Jadi selama dia bertahan di atas 9.200. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 9575, kalau misalnya ke atas 9.600 ke atas, maka boleh tambah lagi karena target price berikutnya minim. Kalau kita lihat di Fibonacci retracement level 1,8% dia di 9736 ya. Jadi masih ada kemungkinan tercapai. Paling tidak ini akan menguji level high-nya swing di sini 19 Januari 2021 di 9.900 ya. Itu untuk ICBP. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 9.800 ya, lebih dari 9.800 ya, atau yang di high-nya ini 9.900, maka dia ada kemungkinan untuk masih tetap bagus ya, naik sampai dengan targetnya kurang lebih ini ya, 10.475 ya minimnya ya. Atau kalau syukur-syukur kalau bagus kita dikasih target sampai 10.625. Jadi untuk ICBP kalau mau buy nggak ketinggalan sih ya, masih cukup bagus peluangnya ya. Kalau melihat candle weekly-nya dia sudah bagus ya, candle-nya tinggi ya, bodinya ya. Yang penting kita tetap disiplin aja, pasang trailing stop dan stop loss. Jadi jangan terlalu takut-takut walaupun IHSG kelihatannya rawan untuk menembus resisten ya,
resisten sekarang IHSG kalau kita lihat kan sekitar 6.400 ya. Nah, cuma kita jangan takut kepada resisten, kita fokus kepada saham-saham yang ada di portfolio atau di watchlist kita ya. Jadi fokus ke saham-sahamnya langsung. Untuk Aisyah, ini sudah saya bahas di sebelumnya. Dia minggu lalu bertahan di atas 50% ya, di atas 300 ya. Jadi masih bagus. Kalau yang sudah punya Aisyah, selama dia masih di atas 300, masih bagus peluangnya. Minim dia bisa mencapai target 340 ya kali ini ya. Atau high-nya ini 338 ya. Di 24 Februari 2021 high-nya di 338 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya. Kalau dia turun di bawahnya 300 jual dulu. Ya karena kalau kita lihat di sini dia minggu lalu bertahan di atas 300 ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawahnya ini kita lihat di sini levelnya 268 ya. Swing low tanggal 5 Maret 2021. Kalau dia turun lagi bawah 268 maka lebih baik jual semuanya ya, karena dia akan risiko menguji level di bawahnya 61,8% ya. Kemungkinan dia akan menguji level 224 ini ya. Ini swing low yang 1 Februari 2021 ya. Jadi kalau yang belum punya, kalau mau buy, tunggu kalau dia breakout ke atas resistennya ya. Di sini kita lihat ada resistennya minggu lalu di sekitar 324 ya. Minim ya. Atau kalau mau lebih amannya, tunggu kalau dia sudah breakout di atas 3 Fibonacci retracement level 38,2% ya, di sekitar 340. Kalau kita lihat di sini swing high-nya 338 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik atas 338%, kalau dia sudah berhasil naik di atas 338, maka boleh buy ya bagi yang belum punya. Atau kalau mau curi start lebih awal ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 324 ya, boleh buy ya. Nanti kalau dia tambah lagi ketika dia berhasil naik ke atas 338 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 338, maka tidak menutup kemungkinan untuk mencapai target level Fibonacci retracement level 23,6% ya. Jadi kurang lebih di 390 sampai 400 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 400, maka kemungkinan targetnya minim bisa sampai 454 ya. Sampai dengan 472. Ya, kalau kita hitung tengah-tengahnya ya ada kemungkinan 460 lah dapat ya. Kalau dia bertahan di atas ini ya, Fibonacci retracement level 23,6%. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas level 23,6% di atas 390, boleh tambah lagi atau buy up ya, atau average up ya. Jadi jangan takut-takut ya, karena uptrendnya kalau kita lihat weekly-nya dia masih cukup bagus ya. Kalau kita lihat di sini dia close-nya minggu lalu di 310. Terus minggu sebelumnya lagi close-nya di 308. Jadi dia itu higher minggu lalu dia candle-nya higher high, higher low, dan higher close ya. Jadi masih bagus ya sejauh ini ya untuk Aisyah ya. Kemudian untuk ULTJ ini saham bagi saya sih cukup menarik ya. Masih sideways sebenarnya ya. Dia downtrend setelah dia naik tinggi ya sampai di ini sebelumnya sampai di 2020 dia naik tinggi, kemudian dia koreksinya dia bertahan di atas 61,8% ya. Ini cukup menarik ya, karena kita lihat dalam beberapa minggu ya, ini kurang lebih 3 bulanan ya, 2 bulan setengah lah ya, dia berhasil bertahan di atas level ini ya, 61,8%. Jadi bagi yang sudah punya boleh hold ya, selama dia bertahan di atasnya 1505 ya, dan di atasnya Fibonacci retracement level 1,8% di 1490, maka masih ada peluang untuk naik ke Fibonacci retracement level 50% ya, kurang lebih di sekitar 1600 ya. Di sini kita bisa lihat di sini 1600. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1600, boleh buy atau nambah lagi ya. Kalau yang sudah punya ya. Kalau yang belum punya, saran saya sih tunggu ya. Kalau minggu ini ya, kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini aja. 1560 ya barusan buy ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1560, buy. Target terdekatnya ya 1600. Jadi target terdekat bukan berarti kita sell ya, enggak ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1600, boleh tambah lagi ya, karena dia akan mencapai target 38,2%-nya ya. Fibonacci retracement level 38,2% di sekitar di sini kita lihat sekitar 1695 ya. Itu targetnya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 38,2%, 1700 ke atas, maka boleh tambah lagi atau average up ya. Dengan target terdekat, kalau kita menggunakan Fibonacci retracement level 23,6%,
kurang lebih di 1800-an, 1830-an ya. Tapi minim ini bisa tercapai lah kalau dia bertahan di atas 1700 ya. Di 1790 ya. Nah, di 1790 bisa tercapai lah. Ini untuk LTC ya. Jadi yang belum buy boleh tunggu kalau dia breakout naik ke atasnya 1560 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 1600 tambah lagi naik lagi ke atasnya ini 1690 ya. 1695 ya, lebih tepatnya di sini ya. Kalau berhasil naik ke atas 1695 boleh tambah lagi ya. Targetnya masih sekitar 1800-an ya. Jadi ya itu untuk ULTJ. Kemudian untuk MIOR ya. Untuk MIOR kita lihat di sini, bentar saya hapus yang coret-coretannya. Jadi selama kurang lebih 2 mingguan ya, di sini 3 mingguan lah. Saya lihat dulu, ya 3 mingguan dia berusaha untuk breakout resisten ini ya, 2810 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya kalau dia turun lagi di bawahnya 2670 dan di sini kita lihat di swing low-nya di sini 2610 ya. Kalau dia turun di bawahnya 2670 dan 2610 lebih baik jual dulu ya. Karena dia akan resiko untuk menguji level di ini ya, kurang lebih di 2510 di sini ya. Jadi kalau kita lihat yang belum punya, tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 2810 ya. Target berikutnya di sekitar 2940 itu untuk MIOR. Jadi kalau belum punya, tunggu aja kalau dia sudah berhasil breakout ya. Terakhir dia volumenya naik tinggi, tapi harganya sahamnya masih sideways ya. Jadi di sini hati-hati kalau dia sudah breakdown ya. Jadi turun di bawahnya 2680 dan di sini kita lihat di 2610 ya. Jadi kalau turun di bawahnya itu lebih baik jual semua dulu. Dan kalau mau beli ya tunggu breakout sekalian di atas 2810 dengan target terdekat 2940 ya. Kemudian kalau berhasil breakout di atas 2940 maka target extensionnya di 127,2% di sekitar 3370 ya. Kalau kita lihat weekly-nya ini paling nggak minim di sini ya. Sudah saya bahas sebelumnya, paling nggak di sekitar 3240 ya targetnya ya. Kalau dia berhasil naik ke atas sini ya, ini resistennya sekarang 2940, dia targetnya terdekatnya di 3240 ya, 32330 sampai 3240. Tapi saya menyarankan kalau yang belum punya, kalau ketika dia naik ke atasnya ini ya 2810 ya, itu buy-nya jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja karena dia kalau lihat dari weekly-nya ini areanya konsolidasinya lumayan besar ya. Terus dilihat volumenya tinggi tetapi harganya volume terakhir kan dia tinggi tetapi harganya tidak mampu naik ke atas, tidak mampu breakout ya. Jadi hati-hati aja kalau mau buy jangan terlalu banyak ya kalau untuk MIOR, secukupnya aja. Kemudian yang belum saya bahas Aisyah ya.